pada saat dulu tuh nggak kayak sekarang ya Mas, maksudnya dulu kan masih banyak pohon-pohon gede Ya, gitu kan. betul. Dia tuh emang ngelewatin pohon-pohon gede, katanya rumahnya dia dari lapangan dia main bola itu. Dia bawa motor gitu tuh, dia bawa motor pas dia mau arah balik ke rumah, dia lagi ngeliat spion, nggak tahu pokoknya matanya ngeliat spion, itu ngeliat si Nana itu kayak gini. Malam itu jurit malam, pas jurit malam kan suruh tidur dulu tuh, tidur jam segini bangun ya, nanti dibangunin harus bangun, harus tidur, nggak ada yang boleh nggak tidur gitu. Lagi ngobrol, ada yang sholawatan Mas, Suara cewek tapi? cewek, dan itu aku yang tahu, aku nangis sana, nah gitu, emang itu suara dia suka sholawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Seperti biasa nih, hari ini gue udah mendatangkan narasumber nih. Jadi narasumber gue bakal menceritakan tentang temannya yang meninggal secara nggak wajar. Kita kenalan dulu, sebelah gue ada Mbak Rama. Halo Mbak. Halo. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Thank you banget nih Mbak udah mau datang lagi nih ke channel Sama-sama. Kisah Tengah Malam. Kemarin ceritain tentang kos-kosan ya Mbak ya, yang di Jakarta Barat. Nah sekarang ini kan mau bercerita tentang teman ya Mbak ya. Betul. Yang meninggal secara nggak wajar. Iya. Itu saat kita bilang sekolah aja nih ya, kita untuk privasi lah ya. Yang penting intinya saat Mbak Rama masih remaja. Ya, nah kalau boleh tahu, ini teman-teman gimana nih Mbak? Sebenarnya ini teman sebangku Mas. Oh sebangku. Teman sebangku. Deket banget berarti itu. Bisa dibilang rumahnya juga nggak jauh dari rumah gitu. Masih tapi satu sekolahan, dekat rumahnya tetanggaan jatuhnya. Oh enggak, cuma deket aja. Dekat aja. Beda. Nah kalau boleh tahu itu kejadian tahun berapa Mbak? Mungkin kira-kira 2002-2003an kali ya Mas ya. Karena ini aku akan bercerita dari awal aku sekelas sama dia pada saat baru masuk sekolah sampai aku lulus. Kenalan berapa? Udah kenal nih dari pertama sekolah nih? Iya betul. Kebetulan tuh baru masuk sekolah itu teman sebangku gitu. Sampai akhirnya kelas 2 kita beda gitu. Kelas 3 lagi udah masuk? Kelas 3 dia udah nggak ada. Udah nggak ada. Ini yang dibilang meninggal nggak wajar ya. Betul. Dan tadi kan sempat cerita sedikit dan sebelum meninggal dia sempat ngomong-ngomong sendiri segala macam. Iya awalnya itu. Awalnya itu. Dan tadi kan dia juga sempat dibully ya. Betul Mas. Dibully sama teman-temannya. Karena mohon maaf fisiknya. Secara fisik. Ya. Sebenarnya anaknya pintar Mas. Dari segi akademik. Iya akademiknya juga pintar. Terus agamanya juga. Iya kebetulan Muslim juga. Terus anaknya juga periang, jadi dia tuh nggak yang ketika lagi diledekin sama teman-teman tuh nggak yang diem marah tuh nggak pernah termenung tuh nggak pernah diem, nggak ceria aja gitu, periang gitu. Makanya nggak nyangka gitu kalau kok bisa secepat itu dan kenapa dengan dia gitu sampai dia mengalami hal seperti itu gitu loh Mas. Gitu. Berarti dia kalau diledeki ini kayak senyum-senyum segala macam. Cengengesan misalkan contoh ya diledekin gini, maaf kulitnya kan agak gelap gitu ya kayak. Rambutnya agak keriting kayak orang ya pokoknya keriting rambutnya gitu agak keribu. Terus di bercandain hitam lu belum mandi ya kayak gitu enak aja udah mandi dong gitu. Jadi dia nanggepnya juga bercanda, nanggepnya juga biasa aja nggak marah nggak apa tidak, gitu ya? Sama sekali dia tidak pernah marah sama sekali tidak pernah marah. Dan pas kelas 3 ini dia meninggal. Kelas 3 awal tuh dia sempat nggak masuk. Nggak tahu ya posisi dia ini dinaikkan ke kelas 3 atau enggak, tapi intinya pada saat kelas 3 awal masuk kelas 3 itu masih masih ada, cuma keadaannya memang sudah sangat-sangat prihatin gitu. Sudah tidak ingat sama orang tua, sama keluarga itu udah nggak ingat gitu. Berarti sebelum meninggal dia sempat lupa gitu orang-orang yang sekitar dia kayak teman, keluarga. Awalnya belum, tapi pas pokoknya pas kita naik kelas 3 aku dapat info dia keadaan sudah semakin parah gitu. Dan itu nggak tahu penyebabnya kenapa? Sampai sekarang nggak ada yang tahu. Oke. Mbak kita tahan dulu ceritanya Mbak ya. Oke, sebelum masuk cerita seperti biasa nih, gue mau infoin ke kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian ya lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Mbak Rama, nggak usah lama-lama lagi ya. Kisah Tengah Malam dimulai.
Oke Mbak, jadi gimana ceritanya? Iya Mas, jadi pada saat itu aku punya teman sebangku perempuan, anaknya sangat pintar. Kebetulan semasa sekolahnya yang aku pernah dengar dari orang tuanya, karena kebetulan aku dekat juga sama orang tuanya, dia itu selalu ranking 1. Oh. Gitu. Sangat pintar secara akademik, agamanya juga ngajinya pintar banget gitu. Jadi awal masuk sekolah kita nih di kelas itu sering ngobrolnya biasalah seperti teman-teman lain gitu, maksudnya biasa aja gitu. Cuma memang anak ini dari kita masuk sekolah secara fisik memang agak kecil orangnya, kulitnya agak gelap gitu ya, terus rambutnya agak kribo, keriting-keriting gitu. Sebenarnya manis gitu, cuma mungkin namanya anak ya, namanya anak-anak sekolah ya, anak ini sering dibercandain lah, seperti ya mungkin kalau sekarang dibilang dibully gitu. Jadi dia pun ketika dibercandain dengan teman-temannya, apapun bercandanya dia selalu menanggapinya dengan ketawa. Dia menjawab dan dia ketawa, nggak ada yang kelihatan dia kesal, marah, tersinggung tuh nggak. Dan dia rajin puasa Senin Kamis, Mas. Masya Allah banget. Pernah waktu itu aku ngajak dia ke kantin kan, aku lupa tuh hari apa, intinya dia bilang nggak mau makan. Ternyata orang tuanya ngasih tahu aku gitu, anak ini tuh memang Senin Kamisnya nggak pernah nggak dari SD. Dari dia SD. Bahkan dia pertama kali kenal puasa Senin Kamis katanya waktu itu dia umur 5 tahun. Itu ikut kakaknya, pengen coba. Full tuh dia akhirnya, maksudnya mau gitu puasa Senin Kamis dan gak putus katanya. Tapi aku nggak tahu pasti awalnya itu dari kapan, tapi intinya awal nyoba umur 5 tahun. Dan dia katanya dari orang tuanya ya bilang dari dia SD tuh dia Senin Kamisnya nggak putus. Masya Allah banget nggak sih? Masya Allah, itu benar-benar anaknya baik banget. Makanya nggak nyangka Mas gitu kalau kok dia bisa seperti ini gitu. Nah sekitar apa ya bahasanya, pertengahan semester kali ya namanya itu, udah mulai aku melihat anak ini sering ngomong sendiri gitu. Padahal awalnya nggak pernah, dari awal masuk sekolah tuh nggak pernah dia ngomong sendiri. Paling kayak ngedumel kayak, duh susah banget lagi nih, kayak gitu aja gitu. Itu kan bukan ngomong sendiri, yang ngedumel gitu. Tapi ada satu kejadian pertama kali itu, aku nggak tahu, mungkin di rumah udah pernah tapi aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu pertama kali di sekolah, di kelas itu aku inget banget, itu pelajaran matematik. Tiba-tiba dia ngomong gini, balikin nggak penggarisnya? Bingung dong, sedangkan aku bawa penggaris sendiri dan aku nggak pernah minjem gitu. Aku nanya, kita sebutnya namanya Nana ya. Nak, aku kan nggak pinjam penggaris kamu. Shh. Dia ngomong gitu. Diem kan? Mungkin teman yang lain. Ya udah, aku lanjut ngerjain tugas gitu. Lanjut ngerjain tugas. Itu ongocahan pertama masalah penggaris. Terus pernah juga dia kayak marah-marah sendiri. Bisa diem nggak? Kayak gitu. Bisa diem nggak? Gitu. Terus ada juga pernah waktu itu makan, kalau nggak salah tuh makan, dia bilang, jadi dia tuh suka bawa bekal dari rumah, entah itu roti atau pisang goreng gitu, hilang 1 gitu loh. Jadi dia ngomong, kok hilang 1? Pada saat itu malah aku yang tersinggung, karena aku takutnya, aku kan teman sebangkunya ya, aku sempat bilang, nak maaf banget, aku takut deh kamu dari kemarin tuh sering kayak marah sendiri gitu kan, bicara sendiri, entah itu ada yang hilang barangnya atau ada yang mengganggu kamu risih duduk sebangku sama aku ya, aku bilang gitu. Enggak, dia bilang gitu. Enggak, dia bilang gitu. Enggak, bener enggak gitu. Nah dia sempat ngomong tuh yang ganggu, dan posisinya itu lagi istirahat dan di belakang gak ada orang. Jadi kebetulan aku duduk di nomor 3. Baris 3 ya? Itu baris ada 6. Nah 2 baris belakang tuh gak ada orang. Nah di belakang aku ada 1 orang perempuan lagi makan pakai nasi. Itu lagi istirahat waktunya. Di belakang dia udah kosong dan dia nunjuknya tapi arahnya ke deket jendela. Jadi dulu ini baris deket jendela, ya kan? Ini sebelahnya baru pojok gitu kan, deket jendela lagi. Nah dia nunjuknya ke arah pojokan deket jendela. Yang kebetulan itu deket kamar mandi sekolah gitu. Dia nunjuk tuh. Dia nunjuk begitu yang sering, nggak tahu intinya, enggak kok, enggak, dia bilang itu bukan kamu, tuh dia tuh. Terus aku nengok, nah tapi di situ nggak ada orang, dia bilang. Aku bilang gitu ke dia dan dia kayak, biarin, kayak gitu. Ini anak kenapa sih gitu. Tapi aku nggak pernah cerita ke wali kelas gitu. Sampai akhirnya itu terus berlanjut sampai kita selesai di kelas 1 itu. Dia sering kayak marah-marah sendiri. Nah ada nih Mas pada saat ini masih kelas 1 ya Mas ya. Dia minta ke kamar mandi. Biasalah kalau perempuan kan kalau ke kamar mandi izin ya, maksudnya pasti maunya sama temennya berdua gitu. Ngajak-ngajak ya. Iya. Dia minta sebenarnya dia nggak minta temenin, kayak
mau ke kamar mandi, mau ikut nggak gitu. Ah boleh deh, mau buang air gitu kan. Ya udah akhirnya izin sama guru. Pas di sana dia diem di dalam kamar mandi, terus dia tuh kayak ngobok-ngobok air, airnya itu ditaruh di palanya dia, pintunya tuh kebuka dikit. Terus aku, nak ngapain kayak gitu? Nggak apa-apa, cuma ikut-ikutan aja, dia bilang gitu. Nak udah ayo masuk kelas. Aku yang tadinya juga pengen buang air jadi takut gitu. Memang sih ada yang bilang, ya nggak tahu ya, namanya cerita-cerita katanya di WC sekolah itu bisa dibilang agak serem. Cuma kan ya namanya cerita kan, kita nggak tahu benar apa enggaknya, namanya kita masih sekolah gitu, nggak tahu lah, cuma rumor-rumor gitu. Nah si temanku si Nana ini ngomong gitu, nggak, cuma mau ikut-ikutan aja. Ini air nih mas, diambil dalam gayung, dituang tuh di palanya dia. Iya kan basah kan gitu. Nak sampai kena bajunya karena dia berkali-kali begini. Nah udah ayo kita masuk kelas yuk gitu kan. Terus dia nyengir gitu, dia kan anaknya masuk ke senyum ya, senyumnya itu manis banget. Dia tuh nyengir gitu ke aku, gitu senyum-senyum gitu. Akhirnya aku tarik tangan, itu berat mas emang tangannya dia, berat, dan dia malah nekam aku lagi. Jadi pas aku tarik itu dia kayak ngebalik, kayak minta dilepas, tapi nekam aku begini, jadi kayak nahan aku untuk nanti dulu gitu loh. Terus aku yang diam yang, ayo nak, gitu, ayo masuk kelas nanti dimarahin kita sama guru. Gitu. Dan dia tuh yang ngeliatin aku tuh kayak gini, miring gitu loh mas. Ngeliatin miring gitu, itu aku masih ingat banget, tapi nggak serem mukanya dia tuh yang kayak ngeliatin gitu. Terus akhirnya dia lepasin gayungnya pakai tangan satunya lagi, terus akhirnya ikut ke kelas. Pas di kelas aku bilang, kamu bawa selampe nggak, apa sih namanya, sapu tangan ya, kamu bawa sapu tangan nggak gitu untuk lapin itu tuh basah. Sampai dia diomelin sama guru, kenapa basah begitu, dan dia nggak jawab, dan aku pun nggak berani jawab pada saat itu gitu. Dia juga nggak jawab, cuma diem aja. Mungkin kena air kali pak, aku bilang gitu. Aku cuma jawab gitu doang ke guru, karena memang apa ya, bingung juga mau cerita, takut nggak percaya kan guru juga gitu. Udah akhirnya itu pengalaman pertama di kamar mandi. Yang kedua dia pernah juga jadi kita lagi istirahat, awalnya dia duduk di bangku tapi paling belakang. Itu ada tempatnya, cuma orangnya lagi ke kantin. Gitu. Dia duduk, tiba-tiba dia duduk jongkok di bawah. Terus dia tuh jongkok di bawah kayak ngeliat orang lagi main. Jadi kayak duduk tapi kayak ngeliatin orang main terus ketawa gitu. Ah nggak bisa ngomong sendiri gitu. Terus aku yang, nak main sama siapa sih gitu kan. Terus dia bilang, dia cuma nengok doang, mau ikutan ngomong gitu. Enggak ah gitu kan. Jujur takut gitu, karena kok anak ini begini gitu. Nah dari semenjak dia sering ngobrol sendiri itu, dia mulai jarang masuk. Seminggu tuh pasti ada nggak masuknya gitu. Nah ada kan, kalau dulu kan pakai surat gitu dari orang tua kan. Nah karena kalau di kelas tuh kalau ada nggak masuk kita jengukin gitu. Ini si Nana ini nggak masuk nih, jengukin. Karena kebetulan rumahku dekat sama rumah dia, ya sudahlah akhirnya aku ikut gitu. Sesampainya di sana, aku kan kenal sama orang tuanya gitu. Orang tuanya cerita, nanya sama aku gitu, Neng, ibu mau nanya dah katanya. Emak dia ngomong, emak mau nanya dah. Gitu. Kenapa mak? Ini si Nana kenapa ya sering ngoceh-ngoceh sendiri? Dia bilang gitu. Apalagi kalau ajan katanya. Kalau ajan tuh dia pasti kayak, berhenti nggak? Suruh berhenti. Ngomong begitu. Gue juga bisa ajan, tapi nggak usah berisik. Marah-marah gitu, kayak marah-marah gitu. Astagfirullahaladzim Neng, mak takut katanya gitu. Bener dah, ini kenapa ya nih anak kagak pernah begini. Dia manin Neng ya, nggak usah disuruh juga sebelum ajan udah ke masjid. Dia selalu di masjid gitu, dia sholatnya gitu. Ini mak enggak, malah marah-marah katanya gitu. Terus ditanya kan ada guru yang ikut juga, sebelumnya demam nggak, ada demam sakit enggak katanya. Nah menurut cerita dari kakaknya katanya, dia ngomong empoknya katanya, empoknya bilang katanya ada malam-malam itu dia ngerjain PR apa tugas, pokoknya lagi nulis-nulis gitu di buku. Ditanya, kok belum tidur? Bilang gitu. Udah bangun. Emang dia suka bangun pagi, sebelum subuh tuh udah bangun, dia tahajud. Wah dia mau puasa sunnah, sholat sunnahnya tuh rajin gitu. Ya udah, empoknya tidur lagi, dia tidur sama empoknya tuh. Empoknya tidur lagi. Terus empoknya baru ngeh pada saat bangun tuh ngeliat jam. Hah? Jam 1 katanya gitu. Iya kan nggak mungkin. Maksudnya dia biasa tuh bangun paling tuh 3:30 gitu. Nggak pernah dia bangun jam 1 gitu. Terus tanya lagi, Neng, dipanggilnya Nana. Nah, ini masih jam segini kok udah bangun? Udah tidur aja sih. Dia marah tuh di situ. Tidur aja sih, orang udah bangun nih, banyak PR katanya gitu.
sebanyak-banyaknya PR, dia tuh nggak pernah begitu karena dia belajar itu sebelum tidur, bangun itu dia kayak ngecek masih ada yang belum dikerjain atau ada yang oke ngecek aja gitu. Nggak pernah sampai selarut ini gitu. Ya dipikir emponya pada saat itu, oh ya mungkin emang lagi banyak PR gitu kan. Udah tidur dulu, besok ngantuk di sekolah gitu. Dia enggak, dia bilang gitu. Nah udah tuh jam berapa emponya bangun lagi dia tidur. Ternyata dia bukan nulis, dikiranya kan nulis dia gambar kepala tapi ada taringnya. Gambar. Jadi dia kaget, emponya tuh kaget ngelihat buku tulis tapi bukan tulisan tangan, ternyata dia kayak gambar tapi ada taringnya. Gitu. Dulu kan nggak ada zaman handphone di foto kan. Akhirnya ditunjukin lah sama emaknya katanya. Mak, ini gambar apa sih mak? Dia bilang gitu. No si Nana no, ngapain sih begini gambarnya gitu. Nah si emaknya kan matanya namanya udah tua gitu. Kakaknya ada 7 kok nggak salah. Begini, apa itu gambarnya? Tamanya nggak ngerti mak gitu. Cobalah tanya. Nah kebetulan kakaknya yang tinggal satu rumah tuh cuma 2 orang. Yang lain tuh udah berkeluarga gitu, nggak tinggal di situ. Besok paginya bangun tuh dia selalu bangun tuh sebelum subuh. Si Nana ini marah-marah. Mana bukunya? Mana bukunya buat besok sekolah? Padahal itu buku nggak ada. Biasa kan kalau buku di sampul coklat ada tulisan misalnya matematika gitu. Itu nggak ada. Di sampul juga nggak itu buku. Buku yang semalam mana katanya nggak ada. Sengaja kakaknya tuh mau nyimpen karena kok ada gambar itu gitu. Marah dia, disitulah dia ngamuk sampai semuanya dibanting. Bener-bener dibanting gitu. Terus karena emponya takut kan, dia makin ngamuk karena nggak berhenti-berhenti sampai jam 6 pagi sampai dia nggak sholat subuh. Biasanya kan rajin gitu sholatnya. Dikasih lah. Pas dikasih dicekek. Jangan ambil barang aku lagi. Gitu. Emponya digituin. Tapi kejadian itu katanya emaknya pada di depan tuh sama bapaknya tuh nggak denger. Oh, nggak denger? Nggak denger. Sampai nangis-nangis, emponya peluk-meluk. Apaan sih lu? Mimpi kali? Enggak bener, nggak kedengar apa-apa. Orang tadi Nana teriak-teriak katanya. Kagak denger apa. Padahal duduknya pas di depan kamarnya. Logikanya nggak mungkin nggak kedengeran dong. Iya betul. Orang katanya ngamuk-ngamuk. Mana nggak ada. Mana nggak ada. Dan kakaknya tuh nggak mau keluar kamar karena kakaknya tuh abis subuhan tuh emang mau lanjut tidur lagi niatnya gitu. Jadi emang di kamarnya tidur apaan sih gitu. Jadi berantem tuh di kakaknya di tempat tidur, sininya di meja belajar gitu katanya. Tapi nggak kedengeran. Emaknya, bapaknya, terus kakaknya di samping tidur nggak kedengeran apa-apa. Sampai emaknya bangunin, denger nggak tadi si Nana sama si Pono berantem? Katanya enggak, katanya gitu. Enggak katanya. Orang juga nggak tidur habis subuh ngaji, lanjut ngaji. Tuh dari situ tuh mulai tuh. Tapi namanya mungkin emaknya mikirnya mungkin anak ini lagi apa sih namanya baru masuk sekolah kan, mungkin dia kayak mungkin shock kaget gitu. Mungkin pikirannya masih nggak ada pikiran apa-apa sampai suatu ketika katanya sih ini udah kelas 2 nih, aku udah nggak sekelas lagi sama dia. Ini makin kacau, dengar dari teman sekelasnya yang lain tuh dia itu belajar itu selalu nggak mau di bangku, jadi belajar tuh di lantai, nulis di lantai. Katanya kalau di bangku itu sakit badannya gitu, rambutnya kayak ada yang narik gitu. Emang kalau lagi nulis kadang suka begitu, suka kayak gitu. Padahal nggak kenapa-napa, nggak ada apa-apa. Sampai teman belakang tuh ngomong, kenapa sih tuh si Nana gitu? Gak tahu. Dan akhirnya dia mulai tuh di bawah. Tapi di saat seperti itu dia nangkep nilai dia bagus. Padahal pada saat lagi dijelasin dia itu mata dia nggak ke sana. Liatin buku aja gitu. Iya, bahkan kelas 1 juga gitu. Mulai dia sakit setelah dia sering ngoceh-ngoceh sendiri. Kalau guru lagi nerangin, dia itu nggak pernah yang namanya ngeliat ke papan tulis. Sampai dia pernah ditegur, terus disuruh maju, jawab sama dia. Jadi dia kayak modal denger doang. Iya. Padahal secara logika kalau diterangin gitu kan nggak mungkin. Dia bagaimana bisa kalau cuma dari itu kan telinga gitu, cuma denger. Nah itu dia entah sibuk ngapain tuh di lantai, sampai guru tuh bingung, kamu ngapain di bawah? Dipelototin. Lanjut lagi. Di atas nggak mau, tapi nggak tahu kenapa guru tuh kayak yang ya udahlah, nggak tahu kenapa. Didiemin aja udah. Iya, mungkin karena beberapa kali ditegur, itu udah nggak sekelas soalnya kan, beberapa kali ditegur mungkin dia kayak yang marah atau gimana nggak tahu ya. Cuma memang dari situ udah mulai pihak sekolah katanya mengunjungi rumahnya karena melihat keanehan anak ini gitu. Iya. Tapi anehnya guru-guru gini, yang guru-guru mungkin juga nggak mempermasalahkan karena walaupun dia begitu keadaannya, semua apapun yang guru sampaikan itu dia nyatet, 1. Kedua, dia kalau suruh ngerjain tugas atau apa, bisa. bener, bisa.
Gak ada yang salah. Iya. Itu yang kok bisa ya? Padahal dia sibuk sendiri, gak tahu dia tangannya ngapain. Sampai akhirnya dia tuh di kelas 2 ini udah makin parah nih. Udah nggak mau duduk itu kan di bangku, terus dia di bawah, terus dia duduknya juga selonjoran. Dia jarang makan, nggak mau bawa minum, nggak mau bawa apa. Terus kan kalau di sekolah itu kan kalau tiap Jumat ada kayak ngaji dulu ya sebelum mulai pelajaran gitu, baca Quran gitu. Dia baca paling kenceng dan dia nggak ngeliat Al-Qurannya. Kayak apal gitu. Iya, padahal nggak tahu ya kalau emang dia ternyata apa. Cuma dalam berapa bulan itu ngaji dia matanya tuh kosong, tapi ikutin dan suara dia paling kencang di kelas. Gitu loh, karena kan namanya ya, ada aja ya orang yang malu atau mungkin ada yang sebenarnya belum fasih baca Quran atau gimana. Dia tuh fasih sekali dan suaranya paling kencang. Suaranya paling kencang. Sampai kita tuh heran, bahkan guru tuh yang kok Qurannya dibuka dan dia tahu itu kita baca surat apa. Dia tahu yang lain, yang mana sih? Suratnya yang mana sih, Bu? Yang mana gitu kan nanya-nanya gitu. Sampai mana gitu. Dia buka sendiri, itu Al-Quran ada di depan dia tapi digeletakin di lantai. Iya. Karena dia kan maunya di bawah kan. Dan dia baca posisinya nggak ke Quran, nggak ke Al-Quran. Mata dia tuh bengong. Kemana-mana matanya, tapi mulutnya tuh baca. Dan itu suara paling kenceng. Dan itu guru yang, mungkin hafal. Tapi kok begini gitu kan. Maksudnya aneh gitu. Kayaknya ini udah nggak beres. Karena, pernah juga pada saat kelas 2 itu, dia lagi belajar. Terus tiba-tiba dia tuh kayak ngelenggak gitu di lantai. Joget gitu. Jadi dia kayak tengkurap. Tengkurap. Tangannya ke depan terus dia begini-begini sendiri. Di situ akhirnya guru yang negor dia, "Nana, ngapain kamu seperti itu?" gitu kan. "Mendingan kamu pulang, diantar lah," gitu kan. "Ayo guru antar pulang." "Nggak mau." Dia bilang gitu. "Nggak mau," dia bilang gitu. Tapi pas ditanya katanya begini-begini terus. Dari situ sekolah meminta untuk anak ini kalau bisa jangan masuk dulu karena takut mengganggu. Akhirnya guru mau observasi, takutnya anak ini saking pinternya. Memang guru tuh ngakuin, satu sekolah ngakuin otaknya dia sangat jenius kalau bisa dibilang. Apa mungkin karena faktor itu? Jadi mungkin ada secara ini nggak tahu lah secara ilmu kedokterannya mungkin tadinya gitu. Karena kita nggak kepikiran yang aneh-aneh gitu. Orang tua setuju Nana ini maksudnya kalau memang nggak stabil untuk di sekolah, karena takutnya juga di jalan. Dia naik angkutan umum sekolahnya, nyampe loh. Makanya takut kan pihak guru juga nanti amit-amit gitu dia tiba-tiba nggak nyampe ke sekolah jadi gimana. Lebih baik kalaupun mau ke sekolah diantar, tapi kalau keadaannya masih seperti ini ya coba dibawa berobat dulu gitu. Itu sempat sebulan nggak masuk sekolah. Nggak masuk sekolah, katanya membaik nih, dia udah mulai masuk sekolah. Benar, udah mau duduk di bangku sekolah, udah mau ngobrol-ngobrol pada satu liburan nih, mau naik ke kelas, liburan semester dulu, belum naik-naikan. Dia bilang, kalau nggak salah waktu itu emponya dia pergi kemana gitu, pokoknya di rumah itu dia sama bapaknya doang, mintalah temenin aku, mau nggak? Dia ngomong gini, aduh di rumah kosong lagi, dia bilang gitu, sepi, dia bilang gitu. Kenapa nak? Pada pergi, dia bilang gitu, ke rumah kakak satu lagi itu emponya katanya. Terus mak ikut, dia bilang gitu. Oh, malas banget tapi sama bapak gitu. Bapak kan gitu katanya. Mungkin udah tua kan, udah tua gitu. Ya udah akhirnya aku nginep lah di sana. Aku nginep di sana. Itu jarak aku nginep liburan semester itu itu liburan semester apa mau liburan semester gitu sama dia udah membaik ya kondisinya itu jaraknya ada sebulanan. Itu dia udah agak normal. Makanya aku berani mau nemenin dia nginep gitu. Suatu ketika aku nginep di rumah dia, malam-malam aku tidur di kamar dia nih. Aku datang ke sana jam 7 malam. Waktu itu diantar kan sama orang tua karena mikirnya ya udah malam aja ke sananya gitu biar nggak terlalu lama di rumah orang, takut nggak enak kan. Supaya kamu makan, kamu tinggal baju, tinggal tidur gitu. Sana dianterin, dia seperti biasa main duduk, kita belajar, tidur lah tuh jam 8:30 karena aku terbiasa 8:30 udah tidur. Dia juga tidur gitu. Terus malam aku kebangun karena aku dengar lemari itu. Jadi depan dia tuh ada lemari nggak begitu tinggi, tapi lemarinya cuma satu pintu dan itu kaca lemarinya kan. Kok kayak dek gitu dari dalam. Aku kebangun, Nana nggak ada. Nana tuh nggak ada di samping aku. Kita kan satu kasur berdua ya gitu. Kok Nana nggak ada? Nah, nggak lama lemari kebuka.
Pas kebuka si Nana lagi duduk. Pas lagi nunduk begini, ya, kaget ya, gitu. Serem amat. Iya, dan itu lampunya gelap lagi karena kan malam kan. Iya. Nak, ngapain di situ? Dia ketawa ngakak. Kaget nggak? Kaget kan? Kok begini? Cuma karena aku taunya kan dia udah enakan ya, maksudnya udah sembuh malah gitu kan. Kok begini gitu? Nak, nggak usah bercanda, takut, namanya masih sekolah gitu. Nangis. Nah jangan begitu, keluar sini, gue panggilin bapak lu nih gitu kan. Dia turun, dia naik ke tempat tidur, dia diri. Terus dia diri, dia begini. Udah, begitu. Astagfirullahaladzim, aku tuh yang, nah kenapa sih jangan bercanda mulu. Terus dia tuh lagi diri, lompat langsung duduk, ngerti gak? Langsung duduk. Jadi kan kita di kasur kan bunyi derak gitu kan. Nah, nanti jebol ini kasurnya, macam-macam aja gitu kan. Dia diem itu. Langsung pakai selimut lagi, dia tidur. Terus aku tuh yang mau nangis. Ya pada saat itu kan aku nggak ada HP gitu. Maksudnya nggak kepikiran ngomong begitu kan. Akhirnya aku disuruh nggak bisa tidur kan. Aku nangis, aku ketiduran tuh. Pas ketiduran kebangun lagi. Aku nggak tahu itu jam berapanya. Dia nggak ada lagi. Aku pikir di lemari lagi dong. Tapi ternyata lemari itu kebuka lebar. Aku cari dia keluar. Kok nggak ada ya, kemana? Oh kamar mandi kali. Coba buka pintu. Tahu nggak Mas dia ada di mana? Dia ada di, tahu kan Mas dapur itu ada dak-dakan? Iya. Dia duduk di situ. Duduk sila, dia begini. Itu aku teriak, Nana, ngapain di situ Nana? Gitu kan. Bapaknya keluar. Kenapa Neng? Pak itu Nana, astagfirullahaladzim. Ngapain sih Neng? Astagfirullah, bapaknya gitu. Neng turun Neng, ya Allah Neng. Apa kayak gitu. Bapaknya juga kayak gimana sih histeris. Bapaknya udah tua banget, jalan aja udah kayak tertatih gitu. Iya. Udah agak, Neng turun. Dia begini aja. Enggak berubah posisinya. Kan aku takut ya, karena sebelumnya baik-baik aja gitu. Tiba-tiba ada aku nginep situ kan aku nggak enak gitu kan. Terus dia begini, akhirnya nggak tahu bapaknya keluar, mungkin minta tolong tetangga kali apa saudaranya, nggak tahu dia keluar. Agak lama aku ikut keluar lari, aku depan pintu aku nangis, oh no, aku nangis gitu Mas gitu kan, aku takut juga kan. Ada yang datang tuh bapak-bapak 2 orang sama bapaknya si Nana itu bertiga. Pas datang kayaknya sih tuh katanya ustadz, seingat aku kayaknya ustadz gitu karena udah lama juga jadi itu kayaknya ustadz tuh. Nah si Nana itu digotong dalam keadaan duduk. Begini tadi. Karena kakinya nggak bisa dilurusin. Katanya ini nggak bisa dilurusin. Aku denger gitu karena aku nggak berani masuk. Itu masih malam banget, belum subuh kayaknya, itu masih tengah malam. Terus aku takutan tuh, aku di ruang tamu, mana nggak ada emaknya, nggak ada emponya, ya kan takut kan. Digotong ditaruh di ruang tamu. Nah ruang tamu dia nggak ada tempat duduk, jadi kayak lesehan gitu. Karpet ditaruh di situ dalam keadaan masih begini. Terus aku udah ketakutan, aku dipegang sama bapaknya si Nana. Gak apa-apa Neng, gak apa-apa, nggak usah takut gitu. Udah nggak apa-apa, udah ada yang nanganin, doa aja ya Neng, ngomong gitu. Aku nangis ngeliatin si Nana begini, posisinya palanya ke bawah dia begini, nggak berubah, bener-bener duduk sila nggak berubah, kayak kaku gitu, bener-bener kaku. Sampai katanya nggak bisa dilurusin, dia duduk, nggak tahu lah dibacain apa. Pas lagi di ruqyah, dibacain, dia melek, dilanjutin. Jadi dia ikutan ngebacain itu. Terus kaget dong, berhenti. Dia tetap ngelanjutin. Melek. Dia baca surat yang dibacain, dilanjutin tuh sama yang mungkin di ruqyah gitu. Sama orang yang ngeruqyah dia itu. Nah yang ngeruqyah itu diem. Karena saking syoknya. Terus pas udah selesai, hebatan saya daripada kamu. Ngomong gitu. Tapi suaranya suara Nana ya. Iya. Dan secara logika kayaknya nggak mungkin deh Nana tuh bisa. Gitu maksudnya. Tapi nggak tahu juga kalau dihafal gitu. Diem tuh. Ustadznya cuma ngeliat, terus kayak ngebisikin, yang aku tahu intinya cuma bilang, ini mah dibawa ke pesantren aja gitu. Cuma aku nggak tahu pembahasannya itu apa gitu, intinya udah bawa aja ke pesantren aja gitu. Ada pembahasan tuh si Ustadz itu sama satu lagi sama bapaknya Nana. Intinya aku nggak jelas ya pembahasannya, endingnya ngomong tuh yang aku dengar, udah bawa pesantren aja gitu. Terus akhirnya disuruh tidur. Udah Neng tidur aja di dalam, biar si Nana di sini sama bapak, katanya gitu. Aku takut kan, nggak mau takut, udah nggak apa-apa gitu. Dah karena dipaksa kan aku nggak enak juga.
Aku masuk ke kamar Nana, tapi aku nggak bisa tidur. Pas aku lagi duduk, itu pintu lemari dalam keadaan ketutup. Padahal seingat aku ya, sebelum aku keluar itu kebuka. Iya, buka. Iya, aku juga nggak ngeh awalnya, terus pas lagi duduk, kok pintu ketutup ya, pintu lemari tadi kebuka. Apa bapaknya ya? Cuma kayaknya bapaknya langsung keluar gitu. Aku nggak mau inilah gitu. Kira aku duduk, nangis, aku bener-bener kayak pengen cepet kayak jam ini, pengen cepet balik gitu. Nggak lama ada yang ngetok lagi di lemari itu, dan aku ngeliat kayak matanya merah, badannya berbulu, tapi jadi itu di dalam, tapi dia membongkok seperti nembus ke belakang lemari badannya itu, jadi dia ngebongkok begitu. Dan itu aku teriak, aku histeris, aku nangis, ada yang nolongin aku, tapi aku lupa di situ karena nggak tahu, Kayak pingsan gitu. mungkin ya karena lupa, maksudnya kayak tiba-tiba udah gak inget bangun-bangun itu aku dikasih air putih sama yang datang itu, salah satunya itu kasih air putih terus diusap-usap gitu. Dan terus aku ditanya, badannya sakit nggak gitu? Enggak, aku bilang. Ada yang dirasa nggak, kayak kepalanya sakit, pusing atau apa? Enggak, mau pulang, aku bilang gitu. Aku mau balik aja. Nanti ya, belum subuh katanya gitu. Nanti diantarin balik gitu. Ingat rumahnya kan? Ingat ya, nanti dianterin gitu. Iya gitu. Ya udah, akhirnya ya udah saya ke depan lagi, kalau ada apa-apa teriak aja. Nggak mau, akhirnya aku ikut ke depan. Posisinya Nana tetap begini. Masih begini. Aku nggak tahu ya sebelumnya gimana, masih begini. Terus aku manggil, Nak, kenapa sih tadi nggak apa-apa, sekarang begitu? Nah si Nana ini nggak jawab, diem aja. Secara logikanya katanya nggak mungkin nih dia bisa begini, bertahan duduk sila, pegel kan? Iya. Terus kaku, bener-bener keras, badan tuh keras kayak kaku. Keras begini. Kaku, orang nggak bisa diangkat aja tuh nggak bisa, dilurusin tuh kakinya nggak bisa, katanya gitu. Terus nggak tahu ada obrolan apa gitu kan, akhirnya aku diantar pulang nih. Pas dianterin pulang, bapaknya ngomong gini, Neng, kalau nanti sekolah izinin ya, bilang aja tapi Nana sakit, jangan ceritain ya Neng ya yang tadi, kasihan si Nananya gitu. Iya Pak, udah tuh. Nah, aku lupa deh itu posisinya aku itu udah mau, kayaknya aku liburan apa belum gitu ya. Pokoknya diomongin gitu, jangan bilang sama pihak sekolah apa yang Neng tahu nih gitu. Udah tuh, aku balik, dianterin, kaget lah orang rumah, kenapa? Aku cerita begini. Ya udah nanti kita jengukin lagi gitu. 2 hari setelah itu, itu aku kayaknya malam Sabtu deh, karena aku sempat jengukin besoknya itu hari Minggu, aku mau ke sekolah. Tau nggak dia di mana? Depan gang, lagi duduk main selokan. Dia ketawa-tawa. Papa lihat tuh Pak, aku mau papahan. Tuh Nana tuh Pak, ya Allah ngapain di situ Nak? Papa nanya gitu. Dia cuma nyengir-nyengir. Akhirnya ayo ke rumah. Dia cuma ngangguk terus dia lari, dia masuk, dia mojok. Emaknya lagi nangis. Terus emaknya ngomong, Neng kemarin kenapa begini, padahal udah enakan. Ya aku cerita kronologinya semuanya. Awalnya aku lihat dia di lemari, dia loncat ke kasur, terus dia tiba-tiba langsung tarik selimut, dia tidur, aku tidur, dia tidur, bangun-bangun dia ada di dapur. Aku bilang gitu, aku ceritain, nggak tahu kenapa begini. Terus akan ada papa kan ngobrol, di situ sempet ngobrol, katanya Nana ini ada seperti pendamping. Katanya gitu, ada yang dampingin dia. Iya. Ada yang ngomong ya gitu, tapi ke papaku cuma dengar aja gitu. Ada yang dampinginnya ini nggak senang kalau anak ini ada yang jahatin. Intinya itu. Iya. Nah, mulailah di sini dicari tahu apa dia dijahatin, kenapa gitu, ada apa. Akulah cerita di situ mulai. Mak, sebenarnya Nana ini memang di sekolah sering diledekin teman-teman, tapi secara fisik enggak. Jadi cuma secara verbal. Jadi kayak cuma dibercandain mulut aja. Oh gitu Neng. Tapi gimana, dia nangis nggak, marah nggak? Enggak. Malah bercanda balik. Malah ketawa-tawa. Biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh. Kalau Mak nggak percaya ke sekolah aja, Mak tanya sama teman-teman yang lain. Nggak pernah ngelihat dia bengong, lihat dia lihat dia tuh marah, apalagi tuh nggak pernah gitu. Kenapa ya? Neng ngomong gitu. Mak takut gitu kok begini gitu. Ada lagi ada yang ngomong katanya dia itu akhirnya karena
ini beda orang ya, ngasih tahu satu bilang pendapatnya nggak senang, tapi ada yang bilang dia itu dikuasain oleh sosok yang suka sama badannya si Nana ini. Jadi dikuasain sama makhluk gitulah. Jadi ada dua versi nih. Nah emaknya ini kan takut ya, maksudnya mau percaya sama yang mana. Akhirnya setujulah dibawa ke pesantren gitu, entah pesantren entah mana gitu, pokoknya dibawa untuk diobatin. Nah selama di sana dia teriak-teriak mulu, keadaannya makin parah gitu. Nah mulai nih semester 2 kelas 2 itu dia udah mulai bener-bener jarang masuk. Bener-bener jarang masuk gitu. Maksudnya dia yang apa ya, nggak masuk pun kalau nggak salah waktu itu ujian, itu pun didampingin sama keluarganya. Tapi dia tetap bisa ngerjain. Gila, kalau jarang masuk ya? Nggak pernah masuk, nggak pernah belajar, ngerti juga enggak gitu. Tapi dia masih ngenalin, ini siapa, saya masih ngenalin itu, kondisinya masih ngenalin. Udah tuh, dia tuh ujian, dites kan, bisa nggak sih ikut ujian gitu. Padahal guru tuh udah nggak mungkin Bu, udah nggak bisa gitu loh. Kita tuh guru-guru tuh udah angkat tangan gitu. Kayaknya anak ini keluarin secara baik-baik ya, karena emang sakit kan. Akhirnya ada permintaan dari pihak keluarga mau tahu kira-kira karena mau dibawa ke dokter, karena kan selama ini sama ustadz mulu katanya kan, mau coba dibawa ke dokter, maksudnya masih aktif nggak sih, maksudnya daya ingatnya atau gimana untuk belajar ya, masih. Padahal dia nggak pernah masuk, dan logikanya siapa yang mau ngasih materi ke dia? Iya kan, kita teman-temannya nggak pernah main ke rumah dia karena takut dia tingkahnya aneh, apalagi dari guru gitu. Dan bisa jawab dong, nilainya 9. Gila. Iya 9,5 kalau nggak salah. Dan dia benar-benar bisa semua pelajar 9,5. Bahkan ada yang 100 kalau nggak salah, yang 100 itu lebih ke hitung-hitungan dah, matematika kalau nggak salah. Coba. Itu nggak ada HP ya? Kalau sekarang kan bisa dipoto materi, nggak ada. Nggak ada. Mau pakai apa? Pakai email belum ada. Jawabannya kayak gitu nggak ada gitu. Makanya guru-guru tuh udah ini anak super banget sampai bisa. Kalau agama mungkin di luar nalar ya, karena kan pelajaran agama pasti kalau dia ikut ngaji dia tahu, iya dong gitu. Ini di luar itu bisa semua mata pelajaran dicek, nggak ada yang nilai jeblok jelek, 7 aja nggak ada, 9 semua 9,5, 9,8 bahkan ada yang 100. Kalau nggak salah 100 itu cuma satu matematik kalau nggak salah hitung-hitungan. Sisanya 9,5, 9,8 dan tulisannya masih bagus, dan dia semenjak sakit nulisnya pakai tangan kiri. Gak pakai tangan kanan. Kidal, jadi kidal ya? Padahal dia gak pernah kidal. Bahkan dia gak bisa nulis pakai tangan kiri. Jadi dia pakai tangan kiri nulisnya semenjak sakit itu. Jadi tangan kanannya dia itu ya berfungsi, gak kenapa-napa. Cuma dia jadi pakai tangan kiri. Gitu. Terus maknya juga cerita. Ibunya cerita juga ke sekolah. Dia itu kalau ada yang ngaji, dia nerusin. Misalkan nih dia lagi jalan, terus denger suara ada yang ngaji nih di rumah. Terus dia berhenti, dia nengok, ikut ngaji. Jadi ada tuh tetangga sebelahnya yang sering abis sholat tuh pasti ngaji tuh. Misalkan yang namanya Indah gitu ya. Dah lu ngaji ya? Bisa gua. Nih gua lanjutin sendiri nih gitu. Hafal berarti. Iya. Dan iya banyak keanehan, tapi anehnya tuh maksudnya positif sih. Cuma tetap aja kan ya khawatir lah orang tua gitu. Pokoknya tetangganya nih ada yang ngaji pasti gitu. Bahkan di masjid pun dia pernah ditoa. Gue bisa nih diambil toa, ikutan ngaji ditoa. Gila. Coba dia ikutan ngaji di toa, untungnya dibiarin karena maksudnya positif kan gitu dia ngaji, cuma ya kan bajunya dia nggak pantas gitu, maksudnya nggak pakai mukena gitu loh, nggak pakai jilbab gitu mungkin ya. Jadi kadang ada yang nggak seneng gitu, kayak udah bagus ngajinya, udah ntar lanjutin di rumah gitu, nggak mau kalau dia masih ngaji ikut gitu. Jadi kalau belum berhenti dia begitu. Keanehannya dia. Jadi setiap ada yang ngaji dia nggak mau kalah. Jadi sebenarnya dia panas. Kalau katanya sih dia panas sebenarnya. Jadi kalau dia ngaji itu dia sebenarnya nggak suka. Cuma ada, jadi dia kayak untuk menyetop itu dia ikutan ngaji. Jadi kan mungkin risih dong. Akhirnya kan berhenti. Jadi dia ikut berhenti gitu katanya. Jadi dia bukan dengan cara marah kayak berhenti nggak ngajinya, enggak. Dia malah ikut ngaji gitu. Itu ada satu kejadian, ada kiai kalau nggak salah entah dari Banten apa dari Sukabumi gitu aku lupa. Datang itu kalau nggak salah dari salah satu warga situ kali ya yang minta tolong, mungkin nama kiai itu benar-benar datang, padahal nggak, biasanya tuh kiai itu minta si pasien yang ke sana ke tempatnya dia, cuma mungkin nggak tahu entah gimana ya Allah ya yang gerakin hatinya mau tuh datang katanya. Itu salah satu kiai besar lah katanya gitu, orang yang ajudan itu belakang tuh yang itu banyak banget yang nganterin gitu. Udah tuh dia datang.
Dan dia pengen tahu, itu katanya amalan itu nggak semuanya orang punya tahu. Itu yang tahu dia sama, bisa dibilang apa sih, murid yang benar-benar udah lama sama dia. Bahkan sahabatnya sendiri aja belum tentu tahu amalan itu, karena memang amalan itu dipakai cuma buat dia, gitu loh. Itu pun untuk ngobatin orang, kan nggak mungkin dong dia ngasih tahu ke banyak gitu maksudnya. Pada saat dibacain baru mulai dilanjutin. Apal, lebih apal. Bukan apa kok tahu gitu. Amalannya. Itu kayaknya ya langsung diem. Ini harus dibawa, mau dimandiin, dibawa ke sana. Marah si Nana itu. Kalau mau bawa saya, ada syaratnya. Kalau ada satu aja bacaan yang saya nggak tahu, boleh bawa saya. Tapi kalau saya tahu, kita bertarung di sini. Itu aku diceritain ya, ini posisi aku diceritain gitu. Sama emponya, karena emponya deket gitu. Bener-bener keluarganya itu deket banget sama aku. Itu keluarga udah nangis-nangis. Coba pengen nantangin, kayak apa nggak malu. Kan ibaratnya dia masih muda gitu kan. Tapi kayaknya ngomong nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Akhirnya ditantang. Kalah kayaknya. Bukan kalah, maaf. Maksudnya kayaknya ini kayak, loh kok tahu semua? Bahkan ada satu bener-bener amalan yang bener-bener hanya dia yang tahu pun dia tahu. Akhirnya bertarung di situ. Akhirnya kayak ngomong, kamu mau bertarung apa katanya. Terus apa sih, kayak mungkin tenaga dalam apa gimana nggak tahu, kayak mungkin sih kayaknya tuh zikir dari hati, dari dalam hati gitu, gimana nggak ngerti lah. Pokoknya kayak bertarung batin ya, mungkin seperti itu. Kayaknya batuk-batuk terus agak megang kayak mungkin ngap kali ya, kayak capek gitu loh itu katanya gitu. Terus akhirnya bilang ini memang harus dibawa ke sana aja dimandiin. Kan dibilang, saya bilang kalau mau bawa saya kalahkan saya dulu. Kayak gitu. Keluarga tuh udah pasrah. Karena itu sudah apa ya? Maksudnya sebelumnya, yang sakit sebelumnya, sebelum dia sehat itu, yang udah enakan itu, nggak sampai segitunya. Ya sama, cuma nggak separah ini gitu, sampai bener-bener ditantangin. Siapapun yang ngobatin dia ditantangin. Bener-bener ditantangin. Dan itu kiai itu aja sampai yang lebih baik dibawa ke sana. Karena memang ini udah, jinnya ini sudah menguasai badan dia, kasihan. Akhirnya dia sempet nggak tahu kayaknya itu alhamdulillah tuh bisa menguasai dia dan dia pingsan. Dia pingsan kayaknya ngomong, ini kalau sampai badannya masih lemes bawa ke dokter ya, maksudnya biar ada tenaga baru dibawa ke sana. Jangan dalam keadaan begini, kasihan badannya lemes. Sempet dibilang ada beberapa dalam tubuhnya dia itu bukan rusak ya, nggak berfungsi, tapi aku nggak tahu itu apa. Iya. Entah parunya janda begini nggak tahu, pokoknya nggak berfungsi. Tapi sehat. Kelihatannya sehat itu. Jadi gini, dicek itu bagus, tapi nggak berfungsi katanya. Jadi entah gimana kan, mungkin nggak ini sekarang ya. Padahal dia yakin bagus gitu, karena dicek gimana sih, dicek itu bagus, tapi intinya nggak berfungsi. Iya. Katanya gitu. Dan ya rumornya, ya entah diapain gitu, itunya nggak ngerti, mungkin sampai dibilang ada yang ngerjain dia kali ini gitu. Tapi kata kiai yang datang itu, yang ditantang itu, enggak, memang ada jin yang menguasai badannya katanya gitu. Ini nggak ada, ini bukan santet. Kalau santet tidak seperti ini katanya gitu. Ini memang ada jin yang menguasai, dan jinnya ini banget gitu. Terus dicari tahu dari mana sebelumnya, kemana aja segala macam. Nah, sempet curiga lah, mungkin anak ini kan seneng ngaji ya, mungkin ada dia dapat, mungkin ya, ini mungkin baru praduga, si Nana ini mungkin nggak sengaja baca amalan yang kita nggak tahu dari siapa. Manggil ini jinnya. Mungkin manggil jin itu, mungkin ya, ini baru praduga pihak keluarga dan si kiai itu, gitu. Ini kayaknya ada nggak sengaja dikasih amalan atau dia baca amalan, gitu. Mungkin seperti itu. Tapi ya kita kan, nah apalagi kan orang tuanya ya udah tua gitu, nggak bisa memantau, maksudnya dia ketemu siapa aja gitu kan selama di luar gitu. Akhirnya ditanya pihak sekolah dan teman-teman sekolahnya, nggak ada begitu-begitu, karena emang kita juga maksudnya amalan apa nggak ngerti begitu kan, kecuali kita sekolah Islam mungkin yang menguasai belajar agama kayak pesantren gitu, mungkin masih logika gitu. Ini kan umum, sekolah umum gitu. Baca Al-Quran biasa lah ya. Iya, maksudnya umum. Kayaknya kalau untuk amalan gitu, dan memang guru pun ngomong, ini yang ngasih amalan bukan orang sembarang. Kalaupun emang benar ya si Nana ini keadaannya memang ada yang ngasih atau diamalkan, ini bukan orang sembarang ini.
Bahkan bener-bener orang yang bener-bener punya ilmu agama yang luar biasa katanya. Karena ini amalannya sangat-sangat luar biasa gitu. Kan, ya jadi simpang siur lah ini kenapa-kenapanya gitu. Nah, sampai akhirnya si Nana ini almarhum. Tapi dengar-dengar, jadi aku gini, aku kan sering ke sana. Jadi ketika dia parah udah mulai tidak bisa mengenal orang, aku tetap main ke sana. Bahkan aku tiap hari kadang 2 hari sekali gitu. Itu aku pasti ke sana hanya untuk melihat keadaannya. Gitu, karena teman sekelas bareng. Kadang kan kalau berangkat aku udah antar papa. Jadi dia ikut nebeng gitu. Deket banget gitu sama keluarga, deket ke sana tuh nggak mungkin gak dibekelin makan, disiapin makanan mau apa, jajanan apa juga disiapin. Jadi kayaknya gimana ya teman sebangku gitu. Ya, jadi aku sering gitu main ke sana 2 hari sekali, walaupun aku cuma denger ya diceritain. Tiap hari itu pokoknya apapun kejadian per harinya itu aku tuh pasti disampaikan. Sampai suatu ketika sebelum itu keadaannya dia udah nggak ingat siapa-siapa, dia udah yang lemes sih nggak sebenarnya, biasa aja badannya, cuma kayak lunglai, jadi kayak udah nggak ada tenaga. Nah itu dibilang, jadi organnya dia nggak berfungsi tapi bagus. Jadi dia dibikin seperti mayat hidup gitu. Jadi ya kita ngeliatnya kayak orang gimana sih, kayak orang bangun tidur tapi nggak ngapa-ngapain gitu, nggak kelihatan lemes, muka nggak pucat, nggak apa gitu. Sampai di titik itu aku di situ bilang sama orang tuanya ngomong gini, Neng kalau Nana ada salah maafin Neneng ya, dia bilang. Terus aku kan nangis kan, maksudnya bilang lah gitu, Nak ayo dong sembuh, kita sekolah lagi gitu. Dia nggak bisa nengok, nggak bisa apa ya, dia cuma melek gitu, senyum, netesin air mata gitu. Sempet nangis berarti? Iya kayak nangis gitu. Tapi dia udah nggak marah-marah setelah diobatin gitu. Tapi ya habis diobatin itu keadaannya seperti itu. Tapi ya katanya si kiainya lebih baik begini. Karena kalau justru kita tidak, maksudnya keadaan dia masih yang kemarin itu lebih membahayakan, lebih kasihan kan. Kan kalau yang nggak ngerti orang gila bisa dibilang gitu. Iya dong, karena kan nggak wajar orang dia mandi aja tuh pakai baju, mandi pakai baju gitu. Nah sebelum wafatnya ini ada jadi kan kayak keluarganya tuh ganti-gantian jagain gitu kan. Nah aku waktu itu lagi main ke sana, kebetulan main ke sana karena tiap seminggu 2 kali itu kita ada kayak pengajian di rumahnya dia. Dan aku selalu ikut karena pengajiannya bisa sasar gitu. Aku selalu ikut datang ke sana. Walaupun nggak selalu, cuma seringnya ikut gitu. Ada satu kejadian, aku udah balik sih itu sebenarnya udah balik. Terus aku izin balik, nah ternyata malamnya itu tiba-tiba si Nana ini melotot tapi matanya merah semua. Terus badannya tuh kayak marah. Respon tubuhnya kayak marah. Nah mata itu merah. Jadi nggak ada putih, merah, benar-benar merah. Dia melek merah. Di situ keluarganya panik. 3 hari dia begitu. Jadi dia matanya merah, benar-benar merah. Dia nggak melek, dia begini. Jadi responnya tapi marah, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain kan, gitu. Kayaknya itu sempat datang lagi, apa anak buahnya gitu yang datang lagi ngecek, katanya ini proses keluar dari badannya karena Nana udah nggak kuat. Katanya gitu, si Nana ini udah nggak kuat katanya. Gitu. Udah tuh, singkat cerita dia meninggal. Dia meninggal, mungkin itu kan badan nggak kuat tapi dikeluarin. Udah. Ini nggak sampai di sini karena gini, aku nggak tahu ya ini ada hubungannya apa nggak sama teman-teman aku yang mungkin dulunya itu ada bercandain dia, Mas, gitu ya. Nah, setelah selesai kejadian itu kita udah kelas 3, tapi semester 2. Jadi si Nana ini wafat ini, dia sempat sekali ke sekolah waktu itu cuma untuk biar jadi kayak didampingi tapi nggak pakai baju sekolah ya. Terus karena waktu itu lagi dicari tahu anak ini awal mulanya itu kenapa sih karena ada yang ngasih amalan itu, apa dari sekolah apa dari mana. Sempat dia nunjuk ke arah kamar mandi sekolah. Nah di situ aku juga pernah sepintas sih. Jadi pada saat pernah lagi di kamar mandi, memang ada salah satu sosok bisa dibilang perempuan, tapi kayak pada saat itu umur 20-an gitu. Di kamar mandi itu? Iya. Umur 20-an, kayak bukan kembang desa, apa sih, kayak anak desa gitu yang culun gitu loh, tapi cantik. Tapi cantik. Jadi modelannya begitu, tapi baju sekolah.
Tapi di situ nggak ada, maksudnya nggak kenal dia. Jadi kita sering lihat kayak misalnya mau keluar kamar mandi, dia lewatin, ngerti nggak maksudnya? Kayak itu siapa sih? Nggak pernah ngelihat kok dia pakai bajunya aja kelihatan kayak gimana sih, kayak anak-anak yang culun gitu loh, anak cewek-cewek yang kayak begitu. Sedangkan kan kalau kita satu angkatan atau mungkin kakak kelas adik kelas sepintas walaupun kita nggak kenal namanya kita pasti ngeh. Iya, tahu. Iya kan? Kok nggak pernah ngelihat gitu? Itu sering banget kayak gitu. Tapi beda sama yang selama ini mengganggu Nana ini kan lebih kayak gimana ya, bukan sosok perempuan yang kemayu yang gimana gitu, enggak kan, malah yang kayak marah, malah yang ngaji diikutan ngaji gitu. Jadi kita mau mengkaitkan ada hubungan apa enggak sama itu kan enggak gitu. Cuma sempat ada pembicaraan bahwa mungkin awal mulanya si Nana ini jadi gampang masuk atau ada jin lain yang masuk, awal mulai diganggu sama si sosok itu. Katanya, karena kan dia sering diganggu, karena kita flashback kan, emang sering banget dia tuh kayak ngapain sih gitu, kayak sering ngoceh-ngoceh sendiri kayak gitu. Ini kita cuma ini aja ya dari pihak sekolah sama keluarganya dia. Cuma kan ya balik lagi ya Allah alam ya, ini kan ini aja gitu. Emang dia sempat nunjuk ke kamar mandi. Kamar mandi gitu. Akhirnya ya udah dikait-kaitannya itu yang aku bilang itu, dia emang sering ngomel-ngomel sendiri, nggak ngomel malah bener-bener marah kayak ada orang gitu. Nah sorry nih Mbak, ini kamar mandi ini yang tempat dia nginin air bukan? Iya betul. Oh masih kamar mandi itu? Betul tepat itu. Jadi memang sebenarnya itu kamar mandi kotor, dibersihin pun katanya sering kotor. Jadi sebenarnya anak-anak nih yang perempuan terutama itu sering dipakai sama laki-laki jadinya. Laki-laki kan tahu sendiri kan nggak segersik perempuan. Nah perempuan tuh senangnya di sebelahnya. Jadi kamar mandi itu ada 3. Yang paling pojok itu memang bukannya ini ya, maksudnya lebih ke laki-laki lah. Laki-laki memang. Nah 2 ini sering dipakai perempuan. Nah karena yang di tengah ini agak kotor, jadinya perempuan tuh jarang masuk situ. Nah akhirnya yang paling depan, jadi paling berjejer gitu kan. Dia itu paling kalau kita ke arah kamar mandi itu pintu paling pertama lah yang kita tuju. Nih sebelahnya gitu. Nah si Nana itu emang tengah, makanya aku bilang ngapain di situ gitu. Dia yang agak kotor ini berarti. Iya agak kotor ini. Cuma kan memang ada aja perempuan yang masih mau. Cuma rata-rata tuh udah nggak ada yang mau karena bersihan yang pertama lah gitu, kayak gitu. Nah si Nana ini nggak tahu kenapa, nggak tahu ya, mungkin selama di sekolah aku juga kan nggak tiap kali dia ke kamar mandi aku ikut gitu. Kadang kalau aku pengen ya aku ikut, kalau enggak dia sendiri. Anaknya nggak pernah ngajak kayak temenin yuk gitu, nggak, paling nawarin doang, nawarin dia mau ke kamar mandi juga nggak, mau kamar mandi nih gitu. Anaknya tuh nggak yang apa-apa diminta ditemenin, enggak, ke kantin aja nih, dia pengen makan apa juga nggak ada gitu, maksudnya kayak ke kantin yuk temenin, enggak, sendiri aja gitu. Tapi ngajak siapa sih, kayak ya ngajak kayak nyawarin aja gitu, kayak mau ke kantin juga nggak, mau kantin nih gitu. Anaknya kayak gitu. Nah udah tuh ini udah nggak ada nih. Saya cerita pada saat itu ada acara apa sih, pesantren kilat. Ya, pesantren kilat. Pesantren kilat sama seni. Jadi senior ada yang datang karena kan ada yang kayak pramuka, PMR dulu mungkin datang lah nih. Kebetulan sekalian buka bersama bareng. Jadi pulangnya kan mau nggak mau habis maghrib dong gitu. Nah pada saat itu kalau nggak salah sebelum buka puasa pas sesudah gitu aku lupa, ada senior yang ngomong gini, kamu ngapain di situ, kenapa nggak gabung di depan? Sedangkan yang anak kelas 1, 2, 3 tuh semuanya pada di depan, karena kita kalau nggak salah pokoknya mau buka puasa lah, entah mau buka apalagi buka puasa gitu. Kamu ngapain di situ gitu? Itu aku nggak tahu ya dia tuh itu Nana apa bukan. Tadinya tuh pikirannya yang dilihat itu si sosok perempuan itu. Nah dia cerita, laporan lah, Bu, itu di belakang tuh masih ada murid, ngapain di belakang? Siapa? Nggak tahu, rambutnya keruil, keriting gitu, kayak apa namanya, kayak keribu-keribu gitu. Iya, kita yang dengar angkatan kita yang, hah? Jangan-jangan? Nah, disitulah mulai tuh rame. Karena nggak ada di sekolahku pada saat itu yang rambutnya seperti dia doang. Karena emang rambutnya tuh cewek, gimana sih, keritingnya tuh kayak keribu gitu. Jarang yang ada, paling keriting biasa kan. Ini keriting agak keribu gitu. Makanya dia sebenarnya suka dikuncir, tapi kuncir asal aja. Jadi ngejebrak belakangnya gitu. Gitu doang gitu. Karena emang anaknya cuek gitu. Makanya agak kaget pas dibilang, tahu tuh rambutnya agak kurul-kurul gitu kayak keribu. Kaget dong. Angkatan kita yang denger, yang angkatan aku gitu yang denger, yang jangan-jangan. Karena kan udah nggak ada pada saat itu. Ya, terus yang astagfirullah, nggak boleh jadi situ. Nggak lama dari situ lampu mati sekolah. Semua mati satu sekolah.
Pada tuh Ramadan itu lampu mati ya, paling nggak lama sih nyala lagi. Ya di situ bilangnya koset. Coba pas aja lagi kita bahas rame begitu tiba-tiba tep gitu kan. Nggak lama ada suara nangis. Tapi itu arahnya dari kelas waktu aku kelas 1. Emang kebetulan tuh kelas agak nyempil, makanya deket kamar mandi. Iya. Gitu. Itu ada yang nangis. Bukan nangis sih, kayak suara tapi nggak tahu itu nangis apa, kan ada suara kayak gitu. Nah kebetulan ada yang ngambil wudhu nih, ada yang dengar. Rata-rata yang ngambil wudhu, karena ngambil wudhu itu deket kamar mandi. Nah kan deket kelas itu, denger tuh. Pas denger nggak sih? Tapi anehnya yang denger tuh pasti pas lagi wudhu. Misalkan nih, aku lagi wudhu, aku denger. Mas di belakang aku nih, Mas nggak denger. Pas Mas wudhu, Mas denger. Jadi yang denger tuh pas lagi wudhu. Gua apaan sih gitu, iya. Ya udah kan kadang ada yang denger, perasaan buru-buru tuh. Nah pas giliran belakang yang wudhu, begitu. Keran cuma ada 1. Keran di luar itu. Pas wudhu, iya loh, gue denger. Nih ada nih, apaan sih nggak ada. Pokoknya begitu. Dan itu yang ngambil wudhu di situ yang denger. Kan ambil wudhu ada 2, ada di situ, ada lagi di kamar mandi dekat kamar mandi guru. Kamar mandi guru beda. Nah itu ada keran 2 di situ. Memang itu dekat musola, memang buat ambil wudhu gitu. Coba kan ngantri, jadi ada yang di situ. Pokoknya yang di wudhu 1 keran yang dekat kamar mandi murid itu pasti dengar semua. Itu dengar semua, tapi suara kayak bukan nangis, kayak Iya, senandung gitu ya, hampir ke senandung gitu. Iya, kayak sendu nangis, kayak nangis tapi nggak nangis gitu. Itu jelas, dan itu suara perempuan. Itu jelas banget itu. Terus yang si Nana ini, si teman-teman kita yang kenal Nana ini curiga. Karena suaranya 1 dari situ kan bisa dibilang terakhir dia benar-benar mengikuti sekolah pelajaran yang benar-benar selesai, yang jarang banget nggak masuk itu kan memang di kelas 1. Kelas 2 kan udah mulai benar-benar jarang masuk gitu. Paling kalau di kelas 1 itu pas mau naik kelas 2 itu dia mulai tuh seminggu sekali pasti ada nggak masuk gitu. Tapi di kelas 2 memang sering nggak masuk dia gitu. Makanya kita kayak mengkaitkan gitu loh pada saat namanya anak-anak kan, maksudnya pada saat masih sekolah. Iya kan waktu itu kan dia terakhir sekolah di kelas ini gitu-gitulah. Nah kalau kita lagi bahas itu pasti ada aja tuh entah lampu mati atau kita nyium wangi-wangi kayak gitu. Ini pas pesantren kilat nih. Si senior itu yang ngeliat. Nah ternyata ada juga yang ngeliat pas mau balik. Ini udah selesai nih jam 7 tuh. Kalau nggak salah sebelum Isya tuh kita emang udah dipulangin gitu. Emang ada yang ngeliat, katanya ada yang duduk di kelas. Rambutnya begitu. Itu tapi yang ngeliat bukan angkatan kita. Angkatan kita nggak ada yang diganggu kecuali yang wudhu. Yang pas lagi wudhu itu. Kita nggak ada yang diliatin. Nah ada entah adik kelas kita kelas 3 waktu itu. Adik kelas 2 apa adik kelas 1 gitu. Itu rame. Ngeliat. Tapi di kelasnya beda-beda. Misalkan gue ngeliatnya di kelas ini, gue ngeliatnya di kelas ini. Nah itu nggak tahu benar apa enggaknya, tapi yang jelas, itu siapa sih? Kok udah di kelas kita, misal gitu. Ntar ada lagi yang ngeliat lagi di kelas dia juga. Ngerti gak maksud? Jadi beda-beda kelas. Jadi yang si kelas ini ngeliat di kelas itu, di kelas dia juga. Ntar ada lagi nih si murid B yang kelasnya di mana ngeliat si sosok itu di kelas itu, gitu. Jadi kayak, gue juga ngeliat tapi di kelas gue, gitu. Rame lah di situ. Akhirnya ada hari di mana setelah kejadian itu kita kayak mendoakan khusus untuk almarhumah gitu ya, mungkin ada dari kita yang salah atau begitulah. Nah ada nih yang beberapa cerita, jadi dulu emang ada yang keterlaluan kayak hitam pinjam pensil nggak, kalau sampai maksa gitu, tapi minjem tapi dibalikin gitu. Tapi kan keterlaluan juga lah sampai manggil begitu, dia kan punya nama gitu kan, Kiting, Kribo gitu manggilnya. Tem, lu nggak punya makanan, tem bagi tem gitu. Gue lapar tem, suka kayak gitu. Nah ada nih yang bener-bener bisa dibilang keterlaluan nih. 3 orang. Nah 3 orang itu diganggu mas. Diganggu dia? Diganggu. Yang pertama nih, dia baru pulang main bola. Ini cerita nih akhirnya nih. Dia pulang main bola. Dia sih mikir katanya capek. Cuma secara logikanya capek, kayaknya nggak mungkin. Itu mau maghrib katanya. Zaman pada saat dulu tuh nggak kayak sekarang ya mas, maksudnya dulu kan masih banyak pohon-pohon gede gitu kan. Nah, dia tuh emang ngelewatin pohon-pohon gede, katanya rumahnya dia dari lapangan dia main bola itu. Dia bawa motor gitu tuh, dia bawa motor. Pas dia mau arah balik ke rumah, dia lagi ngeliat spion, nggak tahu pokoknya mata ngeliat spion itu, ngeliat si Nana itu kayak gini nyengir, diboncengin itu. Iya, itu dia langsung yang nepak spion terus kaget.
dia pikir capek nih, mungkin kesuges karena itu lagi rumornya lagi naik si Nana itu, almarhumah itu lagi naik gitu. Suges gara-gara cerita di sekolah nih gitu. Ternyata 2 kali lah kejadian sama dia. Aku nggak tahu ya jaraknya kapan. Intinya dia cerita nih 2 kali nih. Yang kedua kalinya itu dia tidur rep-repan. Nah pas dia berhasil bangun, Nana tuh jalan bener-bener jalan dari apa kan dia tidur itu jalan di depan dia gitu. Jalan. Dibilang cepet banget enggak, dibilang lambat enggak. Jadi kayak jalan biasa aja gitu. Tapi kayak agak cepet gitu. Dia kaget. Dan tuh Nana itu nengok ke arah dia. Tapi nggak muka serem, nggak muka pucet. Di motor pun yang dia lihat tuh mukanya nggak pucet. Kayak dia lagi goncengin Nana aja, gimana sih? Iya. Biasa aja gitu. Dan dia tuh kayak mikir, kayaknya nih gue suges kali ya. Kenapa ya? Apa karena gue selama ini banyak dosa nih sama dia, karena gue sering ledekin. Gitu. Akhirnya dia minta izin lah ke rumah orang tuanya, mau ziarah, mau minta maaf mungkin gitu atau gimana, nggak tahu lah. Terus sempet udah doain aja gitu, emang belum nggak kesana waktu meninggal tuh dia nggak kesana katanya. Dia kesana, nah balik dari sana dia mungkin udah izin sama orang tua sampai dibilang kamu dulu pacaran ya, digituin. Enggak pak, enggak gitu. Oh yaudah akhirnya dianterin, didampingin sih katanya sama pihak keluarga, cuma nggak tahu siapa, pokoknya didampingin. Dia nyekar, dia balik. Nah itu pas dia balik dari sana, dia ngerasa kayak ada yang duduk. Tapi dia nggak ngeliat, kayak ada yang duduk. Di motor itu? Iya. Pas dia nyampe, turun juga. Ngerti gak? Jadi nyampe nih, dia belum turun nih. Baru nyampe. Jadi kayak ada yang turun, kan berasa kan dari motor gitu. Padahal si Nana tuh ada yang kecil ya. Cuma kayak berasa gitu kayak ada yang duduk gitu. Oh iya. Kayak gitu. Dan dia kaget gitu. Terus dia katanya ngebatin nih, si temen aku cowok nih ya. Nak, maafin nak, jangan ganggu ya nak ya. Tuh maafin banget, makasih udah ngasih banyak pelajaran ke gue nih. Tuh, mungkin gue nggak akan begini sama orang lain lagi. Dari dia ngomong sendiri dalam hati, nggak diganggu. Teman yang kedua nih, ini lebih parah menurut kita karena emang anak ini mulutnya itu wisengnya parah. Pedes mulutnya. Iya, wisengnya parah. Jadi dia ini sering nge-track. Dia memang insiden akhirnya. Maksudnya sampai insiden. Dan dia sempat kalau nggak salah dia kritis nggak nyampe seminggu sih. Sempat kritis gitu. Padahal posisinya itu dia nggak lagi balapan, cuma memang dia kalau bawa motor gak kenceng. Oh, kalau nggak salah dia abis nonton balapan deh kalau nggak salah. Itu dia mau balik. Pas mau balik dia ngeliat si Nana di jalan. Posisi lagi ngebut, jadi ngerem dadak lah, dia kaget. Oh, nyebrang. Oh, oke. Dia lumayan parah. Alhamdulillah masih ketolong ya. Itulah. Nah dari semenjak kejadian itu memang dia agak berubah jadi lebih, Badungnya nggak karu-karuan itu anak. Akhirnya alhamdulillah dia kayak lebih apa ya? Ya nggak mungkin bisa dibilang ya namanya Badung laki-laki. Aku nggak tahu ya. Tapi dia berubah totalnya tuh kelihatan gitu. Karena pas dia udah sadar udah begitu, sempet dia emang kayak hilang ingatan. Tapi kata dokter memang biasa kalau habis kritis begitu. Biasanya berapa hari nanti mulai pelan-pelan. Tapi memang pelan-pelan. Dia cerita. Jadi sebenarnya bikin jatuh. Dia nggak mabuk kan. Dipikirnya kan sampai orang tuanya apa keluarga itu teman-teman pikir mabuk gitu kan. Enggak, dia nggak mabuk. Bahkan temennya yang tahu ada ikut dia di situ, dia nggak mabuk. Ngantuk juga enggak. Orang pulang situ mau lanjut nongkrong kok. Jadi dia tuh emang cuma pengen nonton doang. Emang dia kalau bawa motor kenceng gitu. Terus dia cerita, gue tuh lagi ngebut tuh ngeliat temanku nyebrang, almarhum temanku tuh nyebrang katanya. Itu jelas banget teman pasti nengok katanya. Jadi tiga-tiganya ini yang diperlihatkan itu nggak pernah yang cuma sekelebatan gitu, bener-bener dilihatin mukanya. Jelas gitu ya? Kayak orang, tapi nggak kelihatan mukanya dia yang kayak pucat, nggak kayak orang. Makanya dia kaget, jadi dia lari katanya. Jadi pas gue lagi ngebut itu dia lari tapi kayak sambil sambil gitu. Ngeliat nengok gitu? Iya, sambil nengok gitu. Sampai bilang bener kalau iya orang gue nggak mabuk, gue nggak ngantuk, itu kita mau nongkrong. Dia mau nongkrong. Itu pun dia ingatnya sebulan setelah insiden karena kan memang agak parah. Butuh recover dulu ya. Iya, mungkin ya ditanya kenapa sampai kejadian begitu gitu kan. Terus dia mungkin cerita sama, jadi ada juga teman sekolah kita juga, teman dekat dia yang rumahnya tuh bener-bener tetanggaan. Cerita sama dia, nyampe lah ke kita semua. Lu tau nggak sih si ini kan? Iya. Waktu kecelakaan ternyata ngelihat itu, emang tuh anak kacau mulutnya. Tapi dia nggak tahu ya di ziarah apa nggak kesana, nggak tahu. Nah dia kenal nih sama yang digangguin yang pulang main bola yang di kamar itu, kenal dia teman satu tongkrongan di sekolah, teman-teman bandel lah istilahnya dulu.
itu. Tapi nggak tahu ya apa diajak sama dia ziarah apa enggak, aku nggak tahu itu. Cuma taunya yang bikin dia sampai jatuh begitu. Nah yang ketiga ini cowok juga, nih cowok tiga-tiganya. Yang ketiga ini waktu itu dia lagi jemput adiknya juga sekolah di situ. Jadi kita lulus, adiknya masuk nih. Nah pas jemput dia ngelihat Di sekolah itu. istri almarhumah. Tapi kalau dia lebih panjang malah. Jadi dia cuma kayak dilihatin. Nah dia ini bukan tipikal yang dia tuh kayak cuma ngusilin, bukan ngusil, apa suka minjem gitu kayak tem minjem pensil bentar tem gitu doang. Cuma dia nggak pernah mau manggil nama. Pasti kalau nggak hitam kiting tem lebih sering kayak tem pinjam pensil bentar tem minjem ini lu tem minjem kapus gitu. Pokoknya dia salah apa minjem dia tem minjem penggaris tem gitu. Jadi tapi dia nggak pernah yang bercandain apa, cuma manggilnya itu loh hanya itu. Nah dia jemput adiknya sekolah, dia selalu diliatin. Itu katanya hampir tiap hari selama dia ada kali hampir satu semester. Jadi dijemput nih, dia berharap nggak ngeliat nih. Tiba-tiba nih, misalkan adiknya mau balik, tiba-tiba kayak ada orang yang mirip gitu. Mirip si almarhum. Iya, misalkan nih dia mau nyebrang nih ngeliat kanan kiri gitu kan, tiba-tiba dia kayak ngeliat ada yang sosoknya kan kaget kan, astagfirullahaladzim gitu. Entah ngeliat di mana itu pasti. Dan keadaannya kayak orang biasa balik lagi. Gak pernah sampai detik ini gak pernah dengar gitu kayak pernah ngelihat sosok ini dalam keadaan serem pucat tuh gak. Itu sampai 1 semester. Sampai akhirnya kayaknya gue ada salah nih. Akhirnya dikirimin Yasin 7 hari berturut-turut nih dengar cerita. Bener gak pernah lagi jemput sekolah. Tapi gak tahu ya dia ada ziarah apa gak tahu. Cuma taunya akhirnya gue bacain Yasin aja dah. Ngirimin doa aja ke dia 7 hari berturut-turut. Katanya gitu. Tuh ya rame lah di sana. Nah sampai ada suatu acara nih mas. Jadi di sekolah ini ada acara dari ini kita udah lulus nih. Udah lulus. Ada acara dari kelas di bawah kita itu kayak nginep, bukan persami sih, kayak apa sih kalau mau kayak LDK cuma bukan kayak nginep di sekolah gitu, apa sih namanya? Lupa. Ya, kayak LDK gitu loh, tau kan? Iya. Kan kalau LDK keluar kan, gitu. Tapi ini di sekolah, di sekolah ini acara di sekolah dulu 1 malam. Biasalah senior ada yang ikut lah kayak mantan OSIS atau mantan pramuka, mantan PMR tuh gitu. Alumni lah ya. Adalah 1-2 yang ikutan, sosok ikutan gitu, datang boleh diperbolehkan, tapi tidak boleh mengganggu. Maksudnya ya hanya sebatas yang mengikuti aja gitu. Ada yang datang, kebetulan aku ikut nih diajak, karena memang aku ikut salah satu ekstrakurikuler. Yaudah deh ikut ke sana gitu. Udah datang karena kan ada acara di mana juga memperkenalkan ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu. Makanya kan kita datang gitu kan. Malam itu gini, jadi anak ini sering sholawatan, almarhumahnya sering sholawatan gitu. Malam itu jurit malam, pas jurit malam kan suruh tidur dulu tuh, tidur jam segini bangun ya, nanti dibangunin harus bangun, harus tidur, nggak ada yang boleh nggak tidur gitu. Yang seniornya nggak ada yang tidur ya, biasa lah kita ngobrol-ngobrol gitu kan, lagi ngobrol ada yang sholawatan mas. Ada sholawatan? Iya, secara logikanya gini, yang nggak tidur kan cuma senior sama guru. Iya. Semuanya harus tidur. Pengurus OSISnya aja yang maksudnya kan yang jadi OSIS yang buat apa sih melatih nanti pas jurit malam itu disuruh tidur, emang tidur. Gitu. Paling beberapa yang masih bangun untuk prepare nanti jurit malam. Tapi tetap istirahat. Pokoknya yang masih melek tuh guru sama apa sih kalau udah lulusan tuh namanya alumni. Iya. Siapa sholawatan? Suara cewek tapi. Cewek. Dan itu aku yang tahu. Aku nangis sana. Nah, aku begitu. Emang itu suara dia. Dia suka sholawatan. Itu suaranya kayak kita lagi di sini. Suara ya nggak kenceng banget tapi kedengeran. Mungkin karena malam kali ya. Misalkan sholatullah salam, suara dia soft tapi kencang. Gitu mas. Terus kita yang kita bukannya takut ya, lebih ke itu siapa, dicari nih, ada yang nyari nih, penasaran nih, pas ada yang belum tidur nih, anak-anaknya nih tidur semua mas. Kalaupun ada yang belum di kamarnya, ya iyalah, nggak mungkin dia berani sholawatan, orang dijagain kok. Sama, jadi satu kelas itu dijagain sama salah satu yang kakak kelas yang jadi OSIS itulah yang jadi ininya, dijagain di depan situ kan nggak mungkin, pasti ditegur lah. Iya, pasti. Kamu kenapa nggak tidur gitu kan? Gak ada. Kita balik lagi tuh di ruangan itu kedengeran lagi, dan ternyata guru-guru juga dengar, dan guru-guru nangis.
segitu loh. Pada tahu itu guru-guru si Nana ini. Iya, karena kan waktu yang ingat ya ngaji, dia suara paling kencang. Iya. Jadi ada guru-guru yang Masih hafal suaranya ya. Almarhum. Emang fasih, ngajinya tuh fasih. Suaranya tuh ngengking gitu. Ini bukan si siswa baru nih. Nggak mungkin, karena pasti ditegur kalaupun emang itu siswa baru gitu kan. Akhirnya emang beberapa juga hafal, ini kayak suaranya almarhumah Nana gitu. Wah ini udah pasti gitu. Guru pun juga ada yang udah, ya ampun datang nggak apa-apa, sholawatan baik, sampai ada guru ngomong gitu karena kan sholawat ya gitu. Iya. Dah itu ada sekitar sholat 10 menit, lama ya. Lama. Tapi memang nggak nonstop, nggak, jadi kayak berhenti, ntar mulai lagi. Tapi dengan sholat yang sama ya, dengan sholat yang sama tapi berhenti ntar lagi. Pokoknya 10 menit itu begitu. Udah tuh, jurit malam lah nih mas. Pas jurit malam, aku nggak tahu ya apa ini jawaban dari kenapa dia sakit. Tapi juga kita nggak bisa percaya karena guru sempat ada yang bilang namanya jin kan bisa mengkecoh katanya ya, gitu. Jadi udahlah anggap aja ya namanya jin gitu. Nah jadi jurit malam nih. Itu ada yang kesurupan 5 orang. Ada yang kesurupan 5 orang. Sebenarnya yang 2 ini tadinya mungkin nggak tahu tiba-tiba kesurupan, tapi yang 2 ini kesurupannya itu diem, bener-bener diem. Ya mungkin kayak sosoknya almarhum Nana dulu, diem gitu, nggak yang berontak. Kalau yang 2 ini berontak, wah ngamuk segala. Yang 3 ini berontak nangis, ngamuk berontak. Yang 2 ini enggak. Yang 2 ini diem, cewek. Ini cewek semua. Sampai suatu ketika udah bisa ditanganin semuanya, tiba-tiba ada yang salah satu di antara 5 itu yang kesurupan itu, salah satu itu ada yang ngomong gini, jangan mengganggu lagi, cukup saya yang jadi korbannya. Kalau kamu gagal, maksudnya meninggal di usia muda, ya sudah, tapi jangan lagi ada yang seperti saya. Jadi seolah nih Nana nih ngomong, almarhumah nih ngomong. Jadi mungkin ada sosok yang tadinya tuh karena kamu nih yang bikin saya seperti ini gitu loh. Iya. Tadinya dipikirnya dia ini nunjuk si Nana, tapi pada saat dipikir karena cara omongannya cukup saya yang jadi korban. Dia bilang gitu, karena kamu ganggu saya. Kamu tuh ganggu saya. Pokoknya dia ngomong gitu. Cukup. Ini yang kesurupan yang ngomong, tapi suaranya suara si orang yang kesurupan ya, bukan suara Nana, bukan suara almarhumah. Cukup, saya yang jadi korbannya, saya sudah tenang, dia bilang gitu. Jangan ditambahkan lagi, ada dari siswa ini yang meninggal sama seperti kita. Berarti pertanyaannya, yang mungkin sering melihat si perempuan di kamar mandi itu juga sama, cuma beda mungkin beda kronologi. Mungkin kalau si Nana tipe kali yang ngaji yang begitu loh, yang kejadian begitu, mungkin kita nggak tahu. Dan aku juga nggak tahu tongkatan berapa. Oh iya. Gitu, ngerti nggak? Yang tadi bilang culun itu ya? Iya, emang sama kan. Nana juga tipikal anak yang nggak neko-neko. Rokenya segini masih bawah dengkul. Nah dia juga sama. Yang sering ngelihat ya, yang sering si perempuan sosok dari kamar mandi itu sama di bawah dengkul. Ampun, anak-anak desa yang gimana sih, yang kelihatan lah beda lah kalau sama anak yang lain gitu. Tadinya pikirnya, wah jangan-jangan dia nunjuk-nunjuk almarhumah Nana nih, almarhumah yang baru meninggal, kan baru kan hitungannya itu, tapi baru bisa dibilang ya belum setahun baru masih ini banget lah suasananya gitu, maksudnya masih nyanter banget itu tentang almarhumah itu. Pikirannya tadi gitu, ternyata pas kok ada 2 korban yang meninggal. Nah, di sekolah itu yang meninggal perempuan 2 itu. Yang kita tahu ya, angkatan aku tahu itu ya cuma baru dia. Nah, satu lagi yang sering dilihat itu, mungkin itu cuma akhirnya, jangan-jangan itu juga dulu alumni sini. Cuma mungkin udah lama. Gitu. Itu sih mas yang paling menegangkan tuh malam itu. Itu kejadian kesurupannya itu lumayan. Maksudnya bikin, karena beda kan, kalau kesurupan cuma 5 orang, siswa banyak, tapi nggak tahu kenapa hawa itu beda. Nah yang 2 ini karena diem, jadi kesurupan tuh diem, bener-bener nggak gerak, bener-bener kaku. Flashback lagi dong, karena ada beberapa guru yang tahu kan dulu begini gitu. Kenapa? Kan jadi takut gitu, karena kesurupannya nggak gerak, diem. Kalau yang 3 ini, wah ngamuk-ngamuk. Ada yang bener-bener sampai, wah ngamuknya tuh, ada yang nangis, ada yang bener-bener sampai kayak orang kejang gitu, karena nggak tahu lah. Yang 2 ini diem, bener-bener diem. Dan yang 2 ini
juga bisa dibilang bukan culik, anak yang begitu. Yang 3 ini salah satunya ini bisa dibilang apa sih yang anak geng-geng gitu, yang bandel-bandel lah ya. Iya, pakai geng-gengan gitulah yang heboh. 3-3-nya ini bisa dibilang anak-anak yang ya begitu. Nah, yang 2 ini anak yang pendiam ini. Iya, yang ya bisa dibilang anak yang gitu. Yang kesurupan itu emang bajunya ya persis sama sih kayak almarhumah. Dan dia kesurupan diem, bener-bener diem. Bahkan diangkat pun dalam kondisi kaku ya. Dan itu paling lama katanya diobatin itu hampir mau menjelang subuh. Baru alhamdulillah itu pun juga manggil Ustadz daerah situ apa gimana nggak tahu lah, pokoknya agak lama lah gitu. Itu mas ceritanya. Oke nih Mbak, berarti dari tadi kan cerita kesurupan massal nih ya 5 orang nih bisa dibilang. Iya. Dari kesurupan itu saya bisa asumsiin kalau yang bisa dibilang ngikutin si anak ini, si Nana nih ya. Berarti setan dari sekolahan situ ya? Bisa jadi, karena memang ada cerita yang aku bilang banyak yang lihat ada sosok perempuan di kamar mandi tapi ya. Itu bisa jadi korban selain si Nana ini ya? Mungkin ya. Tapi nggak tahu angkatan berapa, karena memang dari angkatan aku atau di atas aku nggak, karena kan ada yang ini kan, ada yang maksudnya kita jadi semenjak kejadian si Nana itu kita jadi apa sih, jadi kayak ada apa ya, jadi beritanya tuh kayak agak rame lah bisa dibilang. Satu sekolah gempar lah ya. Gitu. Dan cerita tentang sosok si yang ada di kamar mandi itu dari sebelum-sebelum, jadi kita nggak tahu angkatan berapa gitu loh. Jadi memang sebelum si kasus si Nana ini emang sering ada yang ngeliat orang di kamar mandi ini, si cewek ini. Dan itu memang dia pakai seragam sekolah. Jadi tapi ngeliat itu ya sepintas, kayak misalkan nih dia dari dalam kamar mandi mau keluar kayak ada yang lewat. Ya ada yang keluar itu. Nah sosok itu perempuan. Dan tadi ya dari tampangnya itu kayak orang-orang pinter lah ya, culun gitu gimana. Iya, dia dikepang. Nah sedangkan di sekolah itu ada yang dikepang. Gitu. Iya, kepang. Nah, ada yang dikepang, tapi dikepangnya satu. Ada pun dikepang, rambutnya panjang banget. Jadi nggak ada yang kayak dia. Dia kepangnya sedada lah. Sedada, iya. Dan berponi. Di sana tuh pasti nggak ngehin. Itu siapa sih? Pasti gitu. Nggak kenalin. Ya, maksudnya nggak kenalin. Itu tuh anak kelas berapa pun. Biasanya kalau ya setidaknya yang lu lihat mah si kelas ini, angkatan ini gitu dong. Ini nggak ada yang kenalin. Tapi seragamnya seragam sekolah itu? Seragam sekolah. Oke. Dan berarti setan ini yang ngincernya bisa dibilang orang-orang yang pinter ya? Mungkin lah ya. Bisa jadi, karena yang dilihat ini nih, yang sering dilihat di kamar mandi nih ya. Dia kan perawakan. Kelihatannya begitu, kayak culundur gitu lah istilahnya. Dan kemungkinan nih korbannya si setan sini. Bisa jadi, si Nana kan begitu. Karena memang sebelumnya tuh dia emang ganjal, aku ngerasa anehnya itu pas dia gituin air itu. Sebelumnya itu paling kayak gitu loh, kayak cuma gerutu gitu. Nggak ada dia kayak ngomong sendiri tuh, nggak ada. Tapi emang si anak ini, si Nana ini bukan indigo dari awal? Nggak tahu ya. Cuma nggak. Pernah cerita nggak orang tuanya gitu? Enggak. Berarti dia emang sensitifnya? Orang tuanya cuma cerita, anak ini emang berani. Tapi kalau kayak cerita, aku ngeliat ini nggak pernah. Orang tuanya tuh nggak pernah cerita, dan orang tuanya juga kayaknya memang Nana ini nggak begitu. Almarhumah tuh nggak begitu, nggak, maksudnya kayaknya itu udah begini deh tuh. Nggak pernah juga aku dengar, orang tua juga nggak pernah dengar. Cuma anaknya sangat pemberani. Kayak tengah malam dia ngambil wudhu sendiri. Nggak gitu. ada takutnya. Berarti ini semenjak sekolah yang satu kelas sama Mbak nih, dia jadi sensitif gini ya. Yang satu sekolah. Mungkin, iya. Makanya kita kaget. Karena sebelumnya kan dia nggak ada kayak gitu, nggak ada dia ngomong sendiri, tiba-tiba aja ada yang ngisengin segala macam, baru dia kayak interaksi gitu ya sama setan gitu ya. Jadi sering ngomong sendiri, kayak marahin orang tapi nggak ada orangnya gitu, ngobrol sama orang tapi nggak ada orang. Sering gitu. Keanehan itu dari semenjak dia masuk sekolah kelas 1 ini. Iya, pas udah mau pertengahan. Awal-awal masuk enggak. Pertengahan semester. Mau masuk semester kedua itu. Oke. Gitu. Dan Mbak tahu nggak nih Mbak, sebelum meninggal dia tuh fisiknya kayak gimana? Entah itu dia ininya hitam? Enggak, normal aja, nggak pucat kayak apa? Enggak, bahkan wangi meninggalnya. Wangi? Banyak yang bilang wangi, senyum. Nggak ada yang berubah dari fisiknya, cuma emang udah kita meninggal karena katanya kan dikeluarin jadi kayak lemes aja. Cuma lemesnya juga nggak kelihatan kayak orang sakit lemes, enggak. Kayak orang gimana sih, kita lagi bangun tidur. Seger aja gitu. Iya, seger. Makanya kalau yang nggak paham maksudnya atau baru kenal ngeliat dia mah biasa aja, nggak kayak orang sakit, nggak. Semoga aja almarhum itu ya husnul khotimah. Amin.
Insya Allah surga lah. Insya Allah surga. Baik ya. anaknya. Karena ya, sebelum meninggal juga wangi ya tadi. Ya. Iya sih Mas, tapi kalau aku pikir pas yang apa tuh namanya kesurupan yang 2 itu emang agak pendiam itu, ya itu. Iya, kemungkinan 2 ini. Ya mungkin kemungkinan ya, tahu juga ya Allah alam. Karena ini kan jatuhnya kan si almarhum ini kan meninggal nggak wajar, kenapanya nggak ada yang tahu. Mungkin si almarhum jin korinnya atau gimana ya, pengen memberitahu orang-orang kalau gue matinya begini loh. Iya itu. Kemungkinannya. Dan dia menyampaikan dengan cara kesurupan begitu. Itu masal. Cuma kan balik lagi ya pihak sekolah kan jangan dipercaya, jangan percaya 100% ya berarti ya. Mungkin ini kebetulan atau mungkin gimana, namanya jin kan bisa ngeco gitu. Betul. Cuma kalau dipikir-pikir ya masuk juga kalau kayak mungkin mau niatnya mau itu informasi ngasih tahu karena emang meninggalnya nggak wajar, kita kenapa dan asumsi orang kayak disantet atau gimana itu terbantahkan kan. Jadi, benar. Dan kemungkinan nih kalau saya tangkap nih Mbak ya, itu bisa kemungkinan diambil kali sukmanya lah bagaimana. Ada yang bilang Mas, ada yang bilang gitu. Ada yang bilang begitu benar. Ya waktu pas pengobatan itu sebelum almarhum meninggal meninggal, iya ada yang bilang kata. Kan saya nggak ngerti ya, intinya ini sukmanya nih diambil. Jadi sebenarnya ini yang di dalam dia itu udah bukan dia. Intinya begitu. Ada yang ngomong benar emang itu. Iya. Mungkin juga ya, karena saya juga pernah dengar kayak gitu loh. Kalau orang yang tiba-tiba sifatnya berubah, itu kemungkinan sukmanya diambil. Karena kan sukma itu kan kalau nggak salah ada 4, diambilnya satu-satu. Oh gitu. Lama-lama ya nggak inget sama sekali nggak inget. Kayak tadi kan sempet nggak inget semua orang ya. Sampai akhirnya itu. Sampai akhirnya keluarganya juga nggak inget. Nggak inget. Padahal awalnya biasa aja masih ingat gitu. Sama semua orang masih ingat. Tapi tiba-tiba plus nggak ada ingat. Dan alhamdulillah si almarhum ini rajin ngaji segala macam. Sangat. Insya Allah sudah timah ya Mbak ya. Buat sobat tengah malam nih doain aja ya untuk almarhum. Kirimin Al-Fatihah aja nih buat temennya Mbak Rahma nih. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Rahma nih. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar nih. Dan terima kasih nih Mbak Rahma udah datang lagi ke channel Kisah Tengah Malam. Kapan-kapan main lagi nih Mbak, ngopi-ngopi. Insya Allah. Oke. Dan seperti biasa sebelum closing nih gue mau infoin lagi kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Ya udah segitu dulu. Gue Putro pamit undur diri. Mbak Rahma juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.